Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Ibnu Komar menjawab, "Benar Puang, keluarga hartawan adalah keluarga terbesar di pulau dan telah berakar di sana selama bertahun-tahun di bagian utara. Jadi kekuatan mereka di sana memang luar biasa." Setelah itu Ibnu Komar menambahkan, "Namun mereka hanya luar biasa bagi orang biasa. Bagi keluarga Rewa, mereka hanyalah remah-remah." Andi Rewa mengangguk dengan wajah muram. Ibnu Komar teringat dengan perbuatan keluarga hartawan dan berkata, "Puang, akhir-akhir ini keluarga hartawan mencari musuhmu. Kau harus waspada terhadap hal ini. Apakah perlu aku mengirim beberapa pengawal untuk melindungimu setiap saat?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dengan sedikit senyum meremehkan. Ibnu Komar masih belum menyadari kekuatan dirinya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa melukainya. Pada saat ini di dalam mobil van putih dengan plat nomor palsu, 7 orang dewasa di dalam mobil sama sekali tidak menyadari bahwa sebuah jebakan besar sedang menunggu mereka. Selain 7 orang dewasa ini, ada juga 5 anak yang sedang tidur nyenyak. Anak-anak ini diberi obat tidur sejak dini hari dan sampai sekarang mereka masih belum bangun. Di kursi penumpang depan duduk seorang pemuda tanpa tangan kanan, yaitu Fadli. Fadli tampak sangat bersemangat. Dia berkata kepada kakaknya yang sedang mengemudi, "Kak, kalau transaksi ini berhasil, kita bisa mendapatkan 400 juta dari total 700 juta. Kakaknya terkejut dan bertanya, "Sekarang anak-anak harganya semahal itu? Sebelumnya kan harganya hanya beberapa puluh juta per anak." Fadli menjawab, "Beberapa waktu lalu ada operasi besar-besaran. Jadi sekarang geng pengemis sedang kekurangan anak, jadi harganya naik." Kakaknya tersenyum lebar dan berkata, "Berarti kita akan kaya kali ini." Fadli mengangguk dan tertawa. "Hahaha, setelah transaksi ini selesai, kita sekeluarga bisa liburan." Di dalam kabin mobil yang luas, Ibu Fadli tersenyum lebar dan berkata, "Wah, setelah dapat uang kali ini, aku benar-benar ingin jalan-jalan ke luar negeri. Istri tetangga samping rumah kita beberapa waktu lalu pergi ke Thailand. Setiap hari dia selalu pamer di media sosialnya. Setelah pulang, dia selalu pamer padaku. Kali ini, setelah kita dapat uang, kita juga akan pergi jalan-jalan ke luar negeri." Fadli tertawa dan berkata, "Bu, kita akan pergi ke tempat yang lebih mewah." Ibunya bertanya dengan penuh semangat, "Nak, cepat katakan tempat mana yang disebut lebih mewah. Ibu tidak pernah melihat tempat mewah, jadi ibu tidak tahu." Fadli langsung menjawab, "Tentu saja ke Maladewa. Itu adalah tempat liburan orang kaya yang sesungguhnya." Kakak perempuan Fadli bertepuk tangan dengan gembira. "Maladewa? Hebat! Aku sudah lama ingin pergi ke Maladewa." Fadli tertawa dan berkata, "Kak, begitu kita dapat uang, kita langsung beli tiket pesawat." Seluruh keluarga itu mulai membayangkan perjalanan mereka ke Maladewa yang akan datang. Fadli menoleh dan melihat pria yang duduk di baris belakang. Pria ini adalah orang dewasa ketujuh di dalam mobil. Selain keluarga Fadli, Fadli menatapnya dan berkata dengan tersenyum, "Hei Surya, kali ini kau dapat bagian 300 juta. Sudah tahu mau buat apa dengan uang itu?"
Surya tidak menanggapi karena suasana hatinya sangat muram. Malam sebelumnya, setelah kembali ke rumah dari asrama perusahaan Aziz, beberapa preman membawa pisau ke rumahnya. Para preman itu mengetuk pintu rumahnya dan menodongkan pisau ke lehernya. Mereka memperingatkannya untuk segera mengirim mobil Volkswagen Python sebagai kompensasi kepada Bang Hendrik atau mereka akan membunuhnya. Surya sangat ketakutan. Dia mencari temannya yang menjual mobil bekas untuk menilai mobilnya dan Python itu. Tetapi meskipun dia sudah menggunakan semua uang yang bisa didapatkannya, termasuk uang penjualan mobilnya, dia masih kekurangan sekitar 400 juta. Tidak ada pilihan lain. Surya terpaksa mencari teman lamanya Fadli. Awalnya, dia hanya ingin meminjam uang untuk kebutuhannya yang mendesak, tetapi ternyata Fadli juga sedang kekurangan uang. Fadli mengeluh kepadanya bahwa baru-baru ini polisi memperketat pengawasan terhadap perdagangan manusia, sehingga keluarganya yang terdiri dari 6 orang hampir tidak punya cukup uang untuk makan. Fadli juga memberitahunya bahwa dia sedang mencari anak-anak yang cocok untuk dijual ke selatan, karena saat ini harga anak-anak sedang tinggi dan kalau bisa mendapatkan anak-anak itu, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Surya yang tahu bahwa panti asuhan memiliki beberapa anak kecil langsung mendapatkan sebuah ide jahat. Dia memberitahu Fadli informasi ini dan mengusulkan kerjasama untuk mencuri sejumlah anak dari panti asuhan dan menjualnya. Fadli yang sedang kesulitan mencari anak kecil tentu saja sangat senang mendengar bahwa ada banyak anak di panti asuhan dan dia langsung setuju. Surya yang sangat paham kondisi panti asuhan bisa menemukan cara untuk mencuri anak-anak itu. Maka dia segera memimpin dan merancang rencana penculikan yang cukup matang. Melihat rencana itu sangat mungkin berhasil, Fadli segera membawa serta seluruh keluarganya yang terdiri dari 6 orang. Sebenarnya Surya sangat tidak senang melihat Fadli membawa serta keluarganya, karena dia tahu bahwa Fadli ingin membagi lebih banyak uang dengan membawa lebih banyak orang. Kalau hanya dia dan Fadli yang melakukannya, mereka bisa membagi 2 hasil penjualan dari kelima anak itu. Namun, Fadli membawa serta 5 orang anggota keluarganya, sehingga bagian Surya menjadi lebih sedikit. Fadli yang tak tahu malu itu bahkan ingin membagi uang secara merata per kepala. Namun Surya berdebat dengan Fadli dan akhirnya mereka menyepakati pembagian. Surya mendapatkan 300 juta dan sisanya untuk keluarga Fadli. Kehilangan keuntungan 50 juta membuat Surya sangat kesal. Namun dia tidak punya pilihan lain, karena kalau Fadli memutuskan untuk meninggalkannya dan melakukan ini sendiri, dia akan hancur. Jadi terpaksa dia harus menerima kerugian ini. Pada saat ini, Fadli melihat peta dan kemudian melihat jam. Kita sudah hampir sampai. Setelah sampai, pembeli akan datang untuk mengambil barang. Setelah mendapatkan uang, kita bisa segera kembali. Kita harusnya bisa kembali sebelum gelap. Saudari Fadli sangat bersemangat dan berkata, aku hanya ingin segera pergi ke Maladewa." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan mencari video dan panduan tentang Maladewa di internet. Aku ingin tahu pulau mana yang paling bagus untuk dikunjungi." Kemudian dia membuka internet dan terkejut melihat video pertama yang muncul adalah berita tentang hilangnya anak-anak dari panti asuhan.
Video berita ini baru saja diposting beberapa jam yang lalu, tetapi sudah mendapatkan lebih dari 5 juta likes dan lebih dari 300.000 komentar. Dia merasa sangat khawatir dan memberanikan diri membuka kolom komentarnya. Dia langsung terkejut. Komentar di video tersebut penuh dengan seruan untuk menghukum mati para penculik anak dan membunuh seluruh keluarga mereka. Dia langsung berkata, "Aduh, ini buruk. Berita ini sudah menjadi topik utama. Sepertinya seluruh netizen sedang memperhatikannya. Apakah kita sudah bertindak terlalu jauh?" Fadli dengan santai berkata, "Tidak perlu khawatir. Mencuri 1 atau 5 anak itu tidak ada bedanya. Lagi pula, aku sudah sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak apapun. Tidak ada yang bisa menemukan kita, apalagi mencurigai kita." Dengan sombong dia melanjutkan berkata, "Kalian tenang saja. Dalam beberapa waktu, ketika mereka tidak bisa menemukan kita, perhatian mereka pasti akan beralih ke berita lain. Dan setelah beberapa waktu, kita akan dilupakan." Pada saat ini, beberapa helikopter dengan cepat mengejar target keluar provinsi. Sedikit demi sedikit, mereka mendekati mobil van putih Fadli. Mobil van Fadli melewati jalan yang berkelok-kelok, sementara helikopter di langit tidak perlu mengurangi kecepatan karena jalan yang berkelok-kelok. Setelah terbang terus-menerus selama beberapa jam, pada saat ini posisi Andi Rewa hanya berjarak 100 km dari target. Ibnu Komar berkata kepada Andi, "Puang, kecepatan rata-rata mereka sekarang hanya sekitar 40 hingga 50 km per jam. Diperkirakan kita akan bisa mengejar mereka dalam waktu 30 menit. Andi mengangguk dan berkata, "Bisakah kau menghubungi kekuatan keluarga Rewa di daerah tersebut dan meminta mereka untuk menutup jalan terlebih dahulu? Aku ingin menangkap mereka dalam jaring." Ibnu Komar segera melihat lokasi yang dikirimkan oleh Albert dan berkata, "Di depan ada sebuah jembatan yang melintasi sungai. Aku akan meminta orang-orang untuk menutup jembatan setelah mereka melewatinya. Dan kemudian kita akan menutup ujung lainnya saat mereka hampir melintasi sungai. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri." Andi Rewa merasa senang mendengar ini dan berkata, "Ide bagus. Lakukan seperti yang kau katakan." Segera 2 konvoi truk pengangkut tanah masing-masing berangkat dari 2 lokasi konstruksi di kedua sisi sungai. Lokasi konstruksi tersebut adalah proyek pengembangan real estate milik keluarga Rewa. Konvoi truk ini juga diatur oleh Ibnu Komar. Setiap konvoi terdiri dari lebih dari 20 truk berat yang penuh dengan tanah. Setiap truk berat setelah penuh memiliki berat lebih dari 40 atau 50 ton. Sebuah tank berat pun tidak seberat itu. Truk-truk ini kalau diparkir di jalan, tidak ada kendaraan yang bisa menerobos. Apalagi ada lebih dari 20 truk di setiap sisi. Bahkan sebuah tank tidak akan bisa menerobos. Kakak Fadli sedang mengemudi menuju jembatan dan Fadli berkata dengan gembira, "Setelah melintasi jembatan ini, kita akan segera tiba di lokasinya." Kakak perempuan Fadli bersorak, "Bagus, setelah kita mendapatkan uang hari ini, kita bisa pergi ke Maladewa besok. Aku baru saja melihat informasinya. Maladewa menawarkan visa saat kedatangan. Kita bisa langsung membuat tiket pesawat dan pergi." Kakak Fadli yang sedang mengemudi berkata dengan heran, "Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak truk besar?" Semua orang melihat keluar jendela
dan melihat bahwa di kedua sisi jalan penuh dengan truk berat yang mengangkut tanah. Fadli berkata dengan santai, "Mungkin mereka mengirim material ke lokasi konstruksi. Abaikan saja, kita teruskan perjalanan." Mobil van putih segera menambah kecepatan dan melewati konvoi truk. Segera setelah itu, konvoi truk tersebut bergerak maju secara bersamaan, membuka jalan di belakang mereka dan mencegah kendaraan lain untuk lewat. Setelah mobil van putih berada di jembatan, konvoi truk mulai menyeberangi jembatan. Namun, saat mereka sampai di jembatan, mereka semuanya truk berhenti dan memblokir pintu masuk jembatan sepenuhnya, sehingga kendaraan lain tidak bisa lewat. Para sopir di belakang melihat kejadian itu, segera turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka merasa marah. Pada saat itu, seseorang dari konvoi truk turun dengan membawa pengeras suara dan berteriak kepada para sopir di belakang, "Kami baru saja menerima pemberitahuan dari atasan bahwa jembatan ini sudah menjadi jembatan berbahaya yang bisa runtuh kapan saja. Sekarang, kami perlu segera memperbaikinya. Demi keselamatan semua orang, harap memutar dan mencari jalan lain. Terima kasih atas kerjasamanya." Para sopir yang awalnya ingin marah, segera membatalkan niat tersebut setelah mendengar pernyataan itu. Perasaan kesal mereka pun hilang. Dengan begitu, banyak kendaraan konstruksi yang berhenti di sini. Mereka tidak meragukan apa yang dikatakan di pengeras suara tadi. Mereka merasa beruntung karena mengikuti konvoi kendaraan konstruksi dari belakang. Karena kalau mereka berada di depan konvoi, bukankah mereka juga akan melintasi jembatan berbahaya ini? Jadi, mereka semua segera memutar kendaraan dan mencari jalan lain. Kakak laki-laki Fadli yang sedang mengemudi melintasi jembatan melihat ke belakang melalui kaca spion. Dia merasa heran dan berkata, "Kenapa tidak ada mobil di belakang kita?" Fadli menoleh dan melihat situasinya lalu berkata, "Mungkin terhalang oleh truk-truk besar itu. Truk besar berjalan sangat lambat." Maka kakak laki-laki Fadli mengangguk. Mungkin saja." Lalu dia melanjutkan mengemudi. Saat mereka hampir sampai di ujung jembatan, tiba-tiba beberapa truk besar muncul dari kedua sisi dan memblokir jalan di depan. Kakak laki-laki Fadli terkejut dan segera menginjak rem lalu berkata, "Sialan, orang-orang yang mengemudi truk besar ini sudah gila." Semua orang di dalam mobil karena tidak sempat mengantisipasi akhirnya terombang-ambing. Setelah mobil berhenti, Fadli dengan penuh kecurigaan melihat jalan di depan yang sudah diblokir oleh beberapa truk besar. Sementara di belakang tidak ada mobil sama sekali. Artinya, mobil van yang mereka tumpangi benar-benar terjebak di atas jembatan ini. Namun pada saat itu, mereka belum menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar. Fadli turun dari mobil dan berteriak kepada truk besar di depan, "Hei, kalian semua sedang apa? Cepat buka jalannya." Salah satu pria berbadan kekar turun dari truk besar dan berkata dengan suara dingin, "Jembatan ini sudah ditutup. Mulai sekarang, tidak ada kendaraan atau orang yang diizinkan melintas." Fadli langsung marah dan berkata, "Mobil-mobil di depan sudah melintas, hanya kami yang belum. Kalau mau menutup jembatan, tunggu sampai kami melintas, baru ditutup." Dia tidak tahu bahwa penutupan jembatan ini memang bertujuan untuk
baknya di atas jembatan. Pria berbadan kekar itu berteriak dengan suara keras, "Jangan banyak bicara. Aku bilang, tidak ada kendaraan atau orang yang diizinkan melintas. Kalau kau tidak takut mati, cobalah." Setelah itu sekitar 30 orang bertopi helm turun dari truk. Semuanya tampak garang dan menakutkan. Kelompok Fadli hanya terdiri dari 7 orang. Ibunya dan saudarinya adalah perempuan yang tidak berdaya. Ayahnya seorang pria tua dan Fadli sendiri adalah seorang cacat. Dalam kondisi ini, bagaimana mungkin mereka bisa melawan 30 orang ini? Jadi, dengan menggertakkan giginya, dia berkata, "Baik, kami akan putar balik." Kemudian, dia kembali ke mobil dan berkata kepada kakaknya, "Mari kita putar balik." Kakak Fadli segera memutar mobil dan mulai mengemudi kembali. Namun, saat mereka baru beberapa meter melaju, mereka melihat dari depan datang lagi sekelompok truk besar. Truk-truk ini berjejer rapat, tidak ada celah sama sekali, dan mendekat dengan sangat cepat. Kakak Fadli segera menghentikan mobil dan berkata dengan heran, "Ada apa ini? Kenapa truk-truk besar ini seolah-olah ingin menjebak kita? Apakah kita sudah ketahuan?" Fadli berkata dengan tegas, "Tidak mungkin. Kalau kita ketahuan, yang akan menghadang kita adalah polisi, bukan truk-truk besar dari situs konstruksi." Kakaknya merasa khawatir dan berkata, "Fadli, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sini." Saat ini Fadli juga merasa bahwa ada yang tidak beres. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kendaraan besar yang mengepung mobilnya sendiri di tengah tanpa alasan sama sekali? Dan melihat postur tubuh mereka, mereka sama sekali tidak ingin membiarkan mobil van putih Fadli lewat. Itu sebabnya mereka menggunakan formasi pengepungan seperti ini. Memikirkan hal ini, Fadli tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup dan dia berbicara, "Mungkinkah orang-orang ini ingin menyelamatkan anak-anak yang kita culik itu? Tapi seharusnya tidak. Bukankah anak-anak ini hanya sekelompok anak yatim piatu?" Saudara laki-laki Fadli juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Benar. Selain itu, polisi bahkan belum datang mencari mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di sini?" Mereka melihat karavan di kedua ujungnya semakin dekat dan dekat. Kakak Fadli hanya bisa menghentikan mobil untuk sementara. Orang-orang di karavan semuanya panik, termasuk Surya. Saat ini dia merasakan gelombang kepanikan jauh di dalam hatinya. Tidak ada yang memahami situasi panti asuhan lebih baik daripada dirinya. Kalau anak-anak ini hilang, paling-paling polisi akan turun tangan untuk mencari mereka. Tidak mungkin organisasi rakyat memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk menemukan mereka. Namun, hanya ada satu pengecualian yang membuatnya merasa sangat gugup. Pengecualian itu adalah Andi Rewa yang telah menyebabkan dirinya sendiri sangat terluka kemarin. Dalam kegelapan, dia merasa seolah-olah masalah ini tidak bisa dipisahkan dari Andi. Ketika dia memikirkan kembali tentang Andi Rewa yang selalu memiliki tatapan yang tidak bisa dipahami, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, "Mungkinkah orang-orang ini dikirim ke sini oleh Andi?" Saat mobil van putih berhenti, mobil besar yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilingi mereka, dan 7 orang dewasa yang ada di dalam mobil van putih tidak bisa menahan rasa takut. Fadli mencabut pisau dari tangannya dan berkata dengan gugup, Kalau ada yang menentang kita akan melawannya." Kakaknya merasa ngeri dan berkata, "Tapi
Kita hanya berjumlah 7 orang. Mereka pasti memiliki puluhan pengemudi. Mereka bukan tandingan kita dalam berkelahi." Fadli sudah terlihat bingung dan dengan gugup berkata, "Kalian tutup tirai jendela di belakang. Kalau mereka ingin masuk, aku akan melawan mereka." Agar mereka bisa mengangkut anak-anak kecil dengan lebih aman, jendela barisan belakang semuanya telah digantung dengan tirai tebal, sehingga orang luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Jadi, mereka tidak akan bisa melihat anak-anak yang tidak sadarkan diri di dalam. Beberapa orang termasuk Surya dengan tergesa-gesa menarik tirai dengan cepat. Fadli berbicara kepada kedua saudara laki-lakinya dan juga kepada Surya. "Kalian semua cepatlah cabut pisau kalian. Sekarang mobil sudah pasti tidak akan bisa mundur. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri." Pagi ini ketika beraksi, Fadli memberikan pisau kepada masing-masing mereka. Tadinya, dia mengira itu hanya akan digunakan untuk menakut-nakuti. Dia tidak menyangka kalau ternyata sekarang pisau ini harus digunakan. Hati Surya sangat panik. Dia dan Fadli memiliki mental yang sangat berbeda. Fadli sudah terbiasa hidup di kalangan preman dan banyak melakukan kejahatan. Kalau tidak begitu, tidak mungkin seluruh tangan kanannya dipotong. Tetapi Surya hanyalah seorang pembohong. Di perusahaan investasi, setiap hari pekerjaannya adalah menipu orang-orang yang ingin berinvestasi. Jadi, kalau dia disuruh mengambil pisau untuk bertarung dengan orang lain, dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Pada saat ini, dia gemetar dan mengeluarkan pisaunya dengan gugup sambil bertanya, "Fadli, apakah kau menyinggung perasaan seseorang?" Fadli dengan marah berkata, "Bagaimana kalau aku yang bertanya, apakah kau sudah menyinggung perasaan seseorang?" Pada saat ini, saudara laki-laki Fadli dengan gugup berkata, "Lihatlah mobil-mobil besar ini. Mereka hanya mengepung kita, tetapi tidak ada yang turun dan mengucapkan sepatah kata pun. Mereka benar-benar membingungkan." Fadli berpikir sejenak, lalu dia membuka sedikit jendela penumpang dan berteriak keluar, "Siapa kalian? Apa yang akan kalian lakukan?" Namun, di luar mobil tidak ada yang menjawab. Hati Fadli tegang. Begitu banyak mobil mengelilingi mereka, tetapi sekelompok orang ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuatnya merasa lebih aneh dan ketakutan. Saat ini, suara helikopter tiba-tiba terdengar bersiul dari luar. Karena pergerakan helikopter terlalu keras dan suaranya terlalu mudah dikenali, maka van putih yang penuh dengan orang itu pun menjadi semakin panik. Surya bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa ada helikopter? Siapa orang-orang ini?" Ayah Fadli menarik tirai untuk membuka celah dan melihat ke langit. Dia segera melihat beberapa helikopter datang dalam satu formasi. Dia ketakutan setengah mati dan berkata, "Ada beberapa helikopter di langit. Bahkan kalaupun itu adalah polisi yang menangkap seseorang, mereka tidak akan menggunakan helikopter. Kita tidak mungkin menyinggung perasaan orang penting, bukan?" Saat mereka berbicara, semua orang mendengar suara helikopter yang sudah mencapai puncak kepala mereka. Saat ini Andi sedang duduk di salah satu helikopter. Dia melihat ke bawah ke pemandangan di jembatan. Seluruh jembatan telah diblokir oleh kendaraan besar dan tepat di tengah jembatan, selusin truk besar sedang mengepung mobil van putih. Para pedagang manusia dan anak-anak semuanya berada di dalam mobil ini. Ibnu Komar berkata kepada Andi Rewa, "Puang,
orang-orang yang kubawa adalah pasukan khusus di sini. Mereka punya cara untuk menghabisi semua orang ini." Andi dengan dingin berkata, "Jangan terburu-buru membunuh mereka. Biarkan dulu mereka hidup." Ibnu Komar berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkan mereka mengendalikan sekelompok penjahat ini dulu." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Lakukan segera." Ibnu Komar segera memberi perintah dan salah satu helikopter turun dan melayang di atas mobil van putih itu. Segera setelah itu, 4 tali dilemparkan keluar dari kedua sisi helikopter dan segera 4 mantan pasukan khusus berpakaian hitam turun dari tali. Mereka sangat profesional, bergelantung di 4 sudut atap van putih, dan kemudian mereka mengeluarkan pemotong portable dan mulai memotong seng atap secepat mungkin. Mobil van putih ini sendiri bukanlah kendaraan yang istimewa. Atapnya yang terbuat dari lapisan besi sangat mudah untuk dipotong. Dalam sekejap mata, seluruh atapnya sudah terpotong. Orang-orang di dalam mobil semua tertegun. Mereka menyaksikan atap dari dalam secara bertahap dipotong terbuka, dan mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, helikopter yang melayang di atas kepala mereka mulai perlahan-lahan naik. 4 mantan pasukan khusus masing-masing menempelkan cangkir hisap khusus ke atas atap, dan kemudian seluruh atap dari 4 sudut mobil tersedot dengan kuat. Saat helikopter naik, mobil van putih ini langsung bolong bagian atasnya. Pada saat ini, bukan hanya Andi Rewa yang sedang duduk di helikopter yang bisa melihat dengan jelas situasi di dalam mobil, tetapi bahkan Surya yang ada di dalam mobil serta keluarga Fadli juga bisa melihat pemandangan spektakuler beberapa helikopter yang melayang-layang di langit pada saat yang bersamaan. Selain satu helikopter yang memotong atap mobil mereka, di kedua sisi helikopter yang tersisa ada mantan pasukan khusus yang dipersenjatai dengan senapan otomatis yang tergantung di sisi helikopter. Mereka seperti prajurit dalam operasi khusus yang mengunci target mereka dengan erat dan memastikan kalau ke-7 orang dewasa yang ada di dalam mobil berani menyakiti anak-anak itu, mereka akan segera ditembak jatuh juga. Untuk keluarga papan atas seperti keluarga Rewa yang memiliki aset bernilai lebih dari $1 triliun, kekuatan yang mereka gunakan untuk melindungi diri telah jauh melampaui tingkat persepsi umum. Pasukan khusus, senapan otomatis, dan helikopter semuanya hanyalah hal yang sepele. Dengan pengaruh keluarga Rewa, bahkan kalaupun mereka ingin memanggil kendaraan lapis baja, itu bukanlah masalah besar. Saat ini, menggunakan pertempuran sebesar itu untuk menyelesaikan beberapa pedagang manusia bisa digambarkan sebagai membunuh nyamuk dengan menggunakan meriam. Namun Andi Rewa sama sekali tidak merasa ini berlebihan. Menurutnya, sampah semacam ini memang harus dihancurkan sekaligus dengan cara yang paling ampuh. Pada saat ini, Andi langsung menyalakan sistem PA di helikopter dan berkata dengan suara lantang, "Orang-orang di dalam mobil, dengarkan baik-baik. Sekarang kalian sudah terkepung. Segera letakkan semua senjata perlawanan dan menyerah. Kalau tidak, kalian akan ditembak di tempat." Teriakan Andi ini membuat ke-7 orang yang ada di dalam mobil van putih ketakutan setengah mati. Fadli merasa hampir pingsan saking ketakutannya. Saat ini keluarganya juga ketakutan setengah mati.
Mereka baru saja merencanakan untuk berlibur ke Maladewa setelah melakukan misi ini. Tetapi hanya dalam beberapa menit saja situasinya langsung berubah. Surya semakin panik. Pada saat ini dia juga merasa ingin mati saja. Tetapi pada saat ini dia tiba-tiba sadar kembali. Dia merasa kalau suara yang berteriak dari helikopter barusan terdengar begitu familiar, tetapi dia masih belum menyadari kalau suara itu adalah suara Andi Rewa. Jadi, dengan panik dia bertanya kepada Fadli, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang ini memiliki senjata dan bahkan atap mobil kita sudah dipotong. Bagaimana kalau mereka menembak kita?" Adik perempuan Fadli berseru ketakutan. "Kakak, kita tidak akan mati di sini hari ini, bukan? Kakak, aku belum hidup cukup lama dan masih muda. Aku juga belum menikah sampai sekarang." Fadli yang merasa takut dan bingung di dalam hatinya, langsung emosi mendengar adiknya menangis di sampingnya. Dia pun membentak adiknya itu. "Apa yang kau katakan? Aku juga belum menikah." Andi Rewa memperhatikan ketujuh orang itu dari helikopter, dan ketika dia menyadari bahwa mereka tidak melakukan gerakan apapun, dia menjadi kesal dan berkata dengan suara dingin, "Aku akan memberi kalian waktu 3 detik untuk turun dari helikopter. Kalau tidak, kalian harus membayar harganya." Begitu kata-kata itu keluar, dia segera mulai menghitung waktu. 1. Di dalam mobil van putih, Ibu Fadli berteriak ketakutan. "Fadli, ayo cepat turun dari mobil. Kalau tidak, aku benar-benar takut sekelompok orang itu akan menindas kita." Fadli merasa bimbang di dalam hatinya. Kalau dia tidak keluar dari mobil, dia mungkin masih bisa menyandra beberapa anak dan mengancam pihak lain untuk melepaskannya dengan imbalan nyawa anak-anak itu. Tetapi, kalau dia turun dari mobil, bukankah dia akan bergantung pada belas kasihan pihak lawan? 2. Kakak perempuan Fadli berkata dengan panik, "Fadli, cepat katakan sesuatu." 3. Andi Rewa selesai menghitung sampai 3, dan ketika dia melihat bahwa tidak satu pun dari ketujuh orang itu yang bergerak, dia segera berkata kepada Ibnu Komar, "Beritahu penembak jitu untuk menghabisi pengemudi." Ibnu Komar mengangguk patuh. "Baik, Puang." Melalui interkom, Ibnu Komar segera memerintahkan dengan suara dingin, "Penembak jitu, segera cari kesempatan yang cocok untuk mengeluarkan pengemudi tersebut dahulu, dan habisi dia dengan 1 tembakan." Balasan dari para penembak itu segera diterima di sistem intercom. Garis pandang penembak jitu nomor 1 terhalang. Penembak jitu nomor 2 memiliki garis pandang yang terhalang. Penembak jitu nomor 3 tidak memiliki garis pandang yang terhalang dan telah mengunci target. Kemungkinan membunuh 80%. Penembak jitu 4 tidak memiliki garis pandang yang terhalang dan mengunci target. Kemungkinan membunuh 95%. Ibnu Komar segera memerintahkan, "Penembak jitu nomor 4 atas perintahku, tembak." Pada saat ini penembak jitu yang tergantung di luar pintu helikopter di sebelah kanan segera menarik pelatuknya. Terdengar suara ledakan, lidah api meletus dari senapan sniper, dan segera setelah itu seluruh peluru melesat dari moncongnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat berikutnya, kakak Fadli yang duduk di kursi pengemudi van putih dan sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kepalanya meledak. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang utuh 1 detik yang lalu, di detik berikutnya kepalanya mengeluarkan kabut darah. Anggota keluarga Fadli langsung menangis dan berteriak ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang yang berteriak itu benar-benar mengeluarkan perintah penembakan 3 detik kemudian. Yang tewas seketika saat ini
adalah putra sulung dari keluarga Fadli. Orang tua Fadli sangat menyayangi putra sulungnya ini. Melihat nyawa putra sulungnya terenggut dalam sekejap, keduanya pun langsung melolong seperti orang gila. Fadli disemprot dengan cairan berwarna merah dan putih karena dia yang paling dekat dengan kakaknya. Dia juga ketakutan setengah mati pada saat ini. Saat melakukan bisnis ini, dia tidak pernah menyangka bahwa bisnis ini akan membunuhnya. Pada saat ini, Andi Rewa kembali berkata dengan dingin melalui sistem PA. Aku akan memberi kalian waktu 3 detik lagi. Kalau kalian tetap tidak keluar dari mobil dan menyerah, maka aku akan menyuruh penembak jitu untuk menembak orang kedua secara acak. Begitu kata-kata ini keluar, mereka berenam kehilangan keberanian untuk melawan dan bergegas turun dari mobil. Setelah keluar dari mobil, keenam orang itu mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi di atas kepala mereka dan raut ketakutan tergambar dengan jelas di wajah semua orang. Ini adalah pertama kalinya mereka dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan kematian yang begitu berdarah. Hati semua orang terguncang sampai ke dasarnya. Bahkan ibu dan saudara perempuan Fadli serta Surya sangat ketakutan sampai-sampai mereka mengencingi celana mereka. Andi Rewa terus berteriak, "Kalian berenam berlutut di bagian belakang mobil dengan tangan di atas kepala. Siapapun yang berani melakukan gerakan lain akan dibunuh di tempat." Bagaimana mungkin keenam orang ini berani membangkang? Dengan panik, mereka pergi ke bagian belakang mobil, lalu memegangi kepala mereka dan berlutut di tanah. Pada saat ini, kendaraan besar di bagian belakang mobil perlahan-lahan mundur beberapa puluh meter, meninggalkan area terbuka yang luas. Setelah itu, helikopter yang ditumpangi Andi Rewa mulai mendarat perlahan di area terbuka ini. Mantan pasukan khusus di helikopter lain bergerak lebih cepat karena mereka sudah turun dengan cepat ke jembatan melalui pendaratan kabel. Puluhan orang dengan senjata lengkap telah mengepung keenam orang ini dengan senjata yang diarahkan ke mereka. Beberapa orang lainnya memasuki mobil van putih itu dan dengan cepat memeriksa kondisi kelima anak yang tak sadarkan diri di dalam mobil. Setelah itu, mereka melaporkan melalui sistem intercom, "Tuan Andi, kelima anak ini dalam keadaan pingsan, tetapi aku sudah memeriksa indikator tubuh mereka serta karakteristik vital mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang berada dalam kondisi yang mengancam jiwa. Jadi, Tuan tidak perlu khawatir." Andi langsung merasa lega karena semua anak baik-baik saja. Tugas yang tersisa adalah bagaimana menangani beberapa pedagang manusia ini. Dia tidak hanya akan membuat beberapa pedagang manusia ini membayar dengan nyawa mereka, tetapi dia juga akan menemukan pembeli hilir mereka dan menangkap mereka juga. Pada saat ini, helikopter yang ditumpangi Andi perlahan-lahan berhenti di jembatan. Andi Rewa membuka pintu kabin, mengambil satu langkah dan melompat turun. Keenam orang itu termasuk Surya berlutut di tanah menatap Andi Rewa yang berjalan turun dari helikopter dengan tatapan kaget. Pada saat ini jaraknya masih agak jauh, jadi Surya tidak mengenali Andi Rewa. Andi juga tidak mengenali Surya. Dia mengira Surya adalah anggota keluarga Fadli. Tetapi ketika dia sedikit lebih dekat, dia melihat Surya yang penuh ketakutan di antara 6 orang itu. Hati Andi langsung marah, tak tertandingi. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Surya akan terlibat dalam penculikan ini. Surya juga melihat pria itu berjalan ke arahnya saat ini. Dan ketika dia mengenali pria yang berjalan itu sebagai Andi Rewa, seluruh pandangan dunianya langsung terbalik. Bagaimana mungkin?
bagaimana mungkin orang itu adalah Andi Rewa? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.